tidur sianglah, karena setan tidak pernah tidur siang, agar tidur menjadi berkah. Jadi Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum, surah ke-30 ayatnya 23. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wabtighaukum min fadlih. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yasmaun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah dan di antara ayat-ayatnya Allah, manamukum bil laili wan nahar, tidurnya kalian di waktu malam dan di siang hari. Wabtighaukum min fadlih, dan ketika kalian mencari karunia-Nya. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatil liqaumi yasmaun, benar-benar ada bukti, ada tanda kebesaran Allah, liqaumi yasmaun, bagi kaum yang mau mendengarkan. Bapak Ibu sekalian, kita diberi perangkat oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Jadi di banyak ayat, setelah Allah menjelaskan tentang ayat-ayatnya, khususnya ayat-ayat kauniyah, itu banyak diakhiri inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun, inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Karena perangkat yang Allah berikan kepada manusia untuk mencari, untuk mendapatkan dan menggapai hidayah, yang pertama yang mendengar. Kemudian yang kedua, ya melihat. Yang ketiga, akal, yaitu perpaduan antara hati dan pikiran. Maka kebanyakan nanti di surah Al-A'raf ini ya, mereka yang menjadi penghuni neraka itu gagal memanfaatkan potensi yang Allah berikan ini untuk mendapatkan hidayah. Jadi walaqad dara'na li jahannama katsiran minal insi wal jinni wa hum qulubul la yafqahuna biha. Jadi kebanyakan, sebagian besar nanti penghuni neraka itu dari kalangan jin dan manusia. Lainnya ada yang bantah ya. Jadi jin itu kan dari api ya. Neraka juga dari api. Lah mosok geni disiksa karo geni. Kinten-kinten sakit mboten? Kan pernah ya, kan ada 3 pertanyaan. Di antaranya kan ya namanya orang ateis ya. Jadi kalau orang Islam, orang mukmin nanti di surga, mereka makan minum di surga itu tidak BAB, tidak BA, tidak BAK. Tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Lah ini disanggah, tidak logis, nggak mungkin ya. Maka dijawab ya, jangankan di surga, wong di dunia ini aja mungkin kok. Kapan? Ketika kamu berada di perut ibumu, ketika kamu masih dalam keadaan janin, kamu makan minum di perut ibumu, tidak BAB, tidak BAK. Jenengan pas teng lebete padaran ibu, maem mboten, Pak? Maem mboten? Maem kan? Ning mboten lali nggih. Kula nggih lali. Tapi makan minum melalui ibu kan. Tapi BAB mboten. Walah ngen BAB ya ibu-ibu repot nggih, dadak ngresiki perut napa? Ya, kebak nggih. Di dunia saja logis, di kandungan manusia makan minum tidak BAB, tidak BAK. Termasuk ini. Nah nanti kalau di neraka kan itu disiksa. Dan di surah Al-A'raf tadi sebagian besar penghuni neraka yaitu dari jin dan manusia. Jadi wa'id qala rabbukan ya. Jadi Allah itu pernah berfirman ya, di inna khalaqnal insana, inna khalaqnal janna min nari samum. Kami ciptakan jin itu dari api yang bergejolak.
geni mlebu ning neraka geni disiksa kalih geni sakit mboten? Nah, ya mungkin kita kan pernah mendapatkan ya. Akhirnya ya sudah sini kamu suruh maju ya. Akhirnya lho untuk apa tak jawab ya. Langsung pipine dikeplak, Pak. Blok, ya lara. Iki daging, pipimu ya daging. Daging ketemu daging sakit mboten? Napa enten sing pengin praktek mriki? Niki daging nggih, daging pipi niki nggih, daging. Daging ketemu daging sakit mboten? Sakit wong ketemune banter nggih. Ya demikian juga ya. Jadi mereka punya hati layaf kohun, tapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tidak untuk melihat kebesaran ayat-ayat Allah. Mereka memiliki telinga tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Insya Allah satu saat nanti kita kaji. Satu saat ya, temanya iman versus ayat, iman tipe ayat versus iman tipe mukjizat. Jadi mereka yang SDM-nya rendah, maaf, itu level imannya, iman kepada Allah itu pengine ayat-ayat mukjizat sing dahsyat nggih. Matahari napa? Bulan dibelah, dari tangan keluar air nggih. Tetapi bagi mereka yang cerdas, tidak butuh itu. Karena seringkali ketika mereka minta kepada Rasulullah SAW tentang mukjizat, justru disampaikan, apakah kamu nggak melihat bulan, apakah kamu nggak menyaksikan matahari, apakah kamu nggak menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Semua itu bagian dari ayat. Ya dua-duanya ayat. Insya Allah satu lain kali kita kaji. Maka di antara ayat-ayat Allah yaitu apa? Wa min ayatihi manamukum. Di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah itu tidur. Tidur di waktu malam dan tidur di waktu siang. Tidur niku penting mboten, Pak? Nah, penting ya. Ngantuk niku penting mboten? Ngantuk niku nikmat mboten? Nikmat. Yen ngantukan? Nah, niku nggih. Ngantuk nikmat. Yen ngantukan? Ra iso ngantuk? Masalah nggih. Ndak bisa tidur? Masalah. Baru beberapa waktu yang lalu saya diminta tetangga niku teng rumah sakit Ibnu Sina ra iso turu 3 dina. Akhirnya nyeluk kula. Kenapa? Ken macake Al-Qur'an. Kula wacake malah turu. Berarti napa? Ya memang ada. Ya maklum ketika orang sakit itu memang napa? Ya memikul beban yang berat, kadang zikirnya kurang, akhirnya apa? Dimanfaatkan oleh setan. Tidur itu penting. Bahkan sepertiga hidup kita niku tidur, Pak. Kalau menurut kedokteran, kita tidur sehari semalam itu berapa jam? 8 jam. 8 jam itu berapa dari 24 jam? Sepertiga. Berarti jenengan sing yuswane 60 tahun niku jane sing 20 tahun napa? Turu. Kan sedina 8 jam. Ra krasa nggih? 8 jam sepertiga kan? Berarti sepertiga dari umur kita. Berarti kalau 60 dibagi 3 berapa? 20 tahun. Umpama dari jatah 8 jam niku disudo sak jam mawon. Niku dikumpulke 60 tahun, nggo ngapalke Quran apal mboten? Apal jane. Ning nggih mboten kepikiran nggih. Sak jam sedina sak jam ngapal Quran, engko 60 tahun apal. Maka Bapak Ibu sekalian, tidur itu penting. Maka jangan sampai ya, kadang kan mosok Al-Qur'an turu wae dibahas nggih. Lho di TV niku kan anten iklan nggih. Iklan obat sing wong-wong ra iso turu. Contone napa, Pak? Wah, malah lali nggih. Iklan apa? Pokoke sing ora iso turu kon ngombe obat kuwi. Berarti kan masalah nggih. Tentu ditinjau dari kesehatan dan lainnya itu biar yang ahlinya, kita yang akan kaji berdasarkan Quran dan Sunnah.
Maka di dalam Al-Qur'an kata tidur itu banyak disebut dengan istilah berbeda-beda selain naum. Jadi kalau secara umum istilah bahasa Arabnya apa? Naum, tidur. Di antara penyebutan tidur di dalam Al-Qur'an, yang pertama sinnah. Coba kita buka ayat kursi. Ayat kursi. Apal sedaya toh? Kan mau tidur baca ayat kursi nggih. Awal ayat wala ta'khuduhu sinatu wala naum. Kalau diwakafkan sinnah. Sinnah itu apa? Tidur sesaat karena ngantuk setelah melakukan pekerjaan yang berat. Maka Allah pencipta tidak pantas disemati napa? Mosok Allah ngantuk. Kan Nabi Musa pernah nggih. Ya Allah, jenengan niku mboten sare, mboten ngantuk. Padahal sejak azali dulu sampai nanti. Mosok mboten kesel. Nah, akhirnya niki air nggih. Kula icipirin. Bismillah. Lah Nabi Musa suruh gelas dikasih air, cekelen. Wis gak etuk pindah. Lagi setengah jam pun apa? Ngantuk jatuh. Demikianlah kalau Allah ngantuk, Allah tidur, tentu alam semesta ini hancur. Baru tahapan ngantuk menjelang jadi tidur sesaat. Ini fatal, bahaya nggih. Khususnya bagi sinten? Sopir. Nah, saya pernah ngalami nggih, meskipun saya bukan sopirnya. 5 tahun yang lalu. Jadi 5 tahun yang lalu itu tahun berapa, Pak? Awal corona, Pak. Ngerti-ngerti corona pun 5 tahun ya. Tahun 2020 bulan Maret Februari nggih, Februari saat itu Februarinya sampai tanggal 29. Saya tanggal 28 ke Jakarta diajak kakak untuk melamarkan anaknya nggih. Mau dapat istri Jakarta, saya diminta untuk melamar ke. Ketika berangkat nyaman, nggak ada apa-apa. Ketika sampai di sana di Jakarta, dijujuk nih di apartemen, ya. Apartemen Casablanca. Nah kita di kamar 18. Terjadi keanehan. Ya. Keanehannya mandi dan semua mandi di kamar mandi. Saya nomor 2 dari akhir, itu tidak ada masalah. Tapi sebelumnya di depan apartemen itu memang ada makam Casablanca yang konon angker sering digunakan untuk membuat film horor. Saya foto, sampai sekarang masih saya foto makamnya itu. Lah sopir terakhir ketika mandi itu kejebak di kamar mandi, Pak. Padahal ya wis gede tuwa. Niku ternyata wedi ya. Saya ajak ngomong terus namanya Aris. Mas Aris biar enggak napa? Enggak panik nggih. Mas Aris saya ajak ngomong terus. Satpam enggak bisa buka, kuncinya enggak bisa nggih. Cleaning service apa lagi? Akhirnya pihak apartemen harus dijebat napa? Dilepasi satu-satu. Dan ternyata betul, Mas Aris itu sudah punya inisiatif mau melembang, Pak. Melembang itu bahasa Indonesianya apa? Melembang niku mencolot neng wit pang kepang itu ya. Lah dikira niku kan ini balkon, nanti sana ada balkon. Buka jendela jebule langsung tegak lurus rasido, Pak. Lah lantai 18 berarti pinten meter niku. Akhirnya kula wau pun ajeng anjlok. Jadi napa? Ternyata panik. Lah ketika pulang sampai di tol Cipali yaitu antara mau tidur nggih. Kalau bahasa Jawane menjelang tidur itu namanya apa, Pak? Layap-layap nih, Pak. Jadi antara tidur dan belum itu loh. Layap-layap nggih. Layap-layap. Jadi saya antara sadar dan tidak, betul. Sopirnya itu alhamdulillah melambat nggih. Melambat gesrek napa? Besi pembatas tol niku nggih. Saya mikirnya nengah kena yang cor tengah. Innalillahi, saya sudah teriak. Alhamdulillah saya nggak punya pikiran komburi piye. Jadi yo itu termasuk penyelamat ya. Alhamdulillah itu jam 12 malam dari belakang mboten enten mobil. Umpama enten pripun, Pak? Mungkin pun mboten ngisi pengajian ya.
Tapi gara-gara napa? Nah itu tadi sinah. Napa sinah? Jadi tidur sesaat setelah melakukan, dan itu memang kesalahan kakak nih, karena saat itu sopirnya cuma satu. Harusnya kan sopirnya dua. Baru ketika resepsi itu sopirnya dua. Jadi yang pertama napa? Sinah. Yang kedua nuas. Jadi nuas nggih. Surah Al-Anfal ayat 11 nggih. Id yughasikumun nuasa amanatam minallah. Dan ingatlah ketika Allah memberikan kamu nuas, rasa ngantuk, tidur ketika dalam napa? Di bawah ancaman. Dalam keadaan ketakutan, orang bisa tidur, niku nikmat mboten? Dan ayat ini diturunkan Allah dalam keadaan kondisi perang. Pas perang isoh turu. Jenengan nate perang mboten? Nate nggih kalih bojone. Waduh nek ke bojo iso turu. Niku nikmat mboten, Pak? Oh, buke ya nikmat nggih. Dadi perang karo buke wis turu ning emper kono. Wis ya kepeksa nggih. Ceblak-ceblek napa cokote nyamuk. Ning iso tidur beberapa mungkin 15 menit. Wah, itu nikmat luar biasa. Apalagi ini di medan perang. Ya ini ya, jadi Said Kutub mengatakan begini ya. Nikmatun la ya'rifuha illa man daqaha. Jadi nikmat-nikmat tertentu itu tidak diketahui kecuali yang merasakannya. Coba ngeten, contoh ngeten mawon. Kita yang nggak suka mancing, jenengan suka mancing betul Pak? Suka nggih, mancing keributan. Mancing neng waduk, napa Pak? Napa jenenge? Kungkum gawa pancing wadeg. Lho kita yang lihat niku wis gaya nopo apa ya ora. Kan kita nggak bisa merasakan nikmate kungkum mancing pas trek. Baru setuk. Wah niku nikmate luar biasa. Padahal ngenteni pinten tahun, Pak? Pinten tahun. Pinten jam. Wadang berjam-jam ya. Maaf ya, saya kan sering ke Solo, kali sungai utara Solo niku gerbar udan niku dari terminal sampai Pedaringan niku mbok wong 50 mancing enten. Iki gawean nopo? Kan kita enggak, maka tadi layak rifuha ilaman dakoha. Ya nikmat itu enggak diketahui kecuali yang merasakannya. Yang jenengan pengen ngerti ya jenengan mangkungkum. Mungkin nyelah disaut ulo. Lah niku nikmat banget ya, melayu nggih. Kan saya pernah Pak mancing ora itu iwak malah itu ulo. Ya wis jenenge napa? Nasib nggih. Jadi yang kedua napa? Nuas nggih. Yang ketiga subat. Jadi subat itu waja'alna naumakum subata. Surah An-Naba nggih. Dan kami jadikan tidur kamu subat. Subat itu apa? Untuk istirahat dari kata sabat, yaitu memutuskan hubungan dengan sekitarnya. Ketika kita tidur ini kan putus hubungan. Wis ora mudeng bojo, ora mudeng anak, ora mudeng pokoknya apa? Asik dengan dunianya sendiri, yaitu dunia tidur. Kemudian yang berikutnya rukut. Rukut itu tidur dalam waktu yang sangat panjang. Surah Al-Kahfi nggih. Wa tahsabuhum aiqadha wa hum rukud. Kamu sangka Ashabul Kahfi yang terkenal 7 pemuda plus seekor anjing itu berjaga, tidak tidur, padahal mereka rukud. Lah kalau itu diartikan di surah Al-Kahfi tidur. Tidurnya berapa lama? Al-Qur'an itu ada 2 kisah yang tidurnya panjang. Yang pertama Ashabul Kahfi itu tidurnya kalau menurut perhitungan bulan Hijriah itu 309 tahun, kalau dihitung berdasarkan perhitungan matahari berapa? 300 tahun. Kemudian di surah Al-Baqarah itu juga ada, tapi 100 tahun, masih kalah nih, tapi cukup panjang. Jadi tidur dalam kurun waktu yang sangat panjang itu disebut apa? Rukud. Kemudian yang kelima, haju niku tidur sedikit di waktu malam untuk taat kepada Allah, bukan begadang nggih. Jadi jenengan nonton bal-balan niku mboten haju nggih. Jadi
wa minal laili, nggih, dan di sebagian malam, nggih, mereka itu yahjaun dari haju, yaitu apa? Sedikit sekali tidurnya. Kemudian berkaitan dengan tidur, ada waktu-waktu yang kita dilarang untuk tidur karena ada efeknya. Dan nanti ada waktu yang dianjurkan. Yang dianjurkan dulu nggih. Yang dianjurkan yaitu apa? Qailunah. Bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda, nggih. Jadi lakilu fa inna syaitona layakil. Tidur sianglah kamu sebab setan itu tidak tidur siang. Berarti kalau siang nggak tidur, niku madani sinten, Pak? Tidur yang dianjurkan dan ini dibuktikan secara medis, qailunah nggih, tidur sesaat nggih, menjelang sholat duhur. Tapi juga ada yang mengartikan setelah duhur. Intinya 10 sampai 30 menit sebelum atau sesudah sholat duhur. Itu dibandingkan dengan tidur, itu bisa menandingi tidur malam 5 jam. Padahal hanya berapa? 30 menit. Maka apa? Tidur sianglah, karena setan tidak pernah tidur siang. Dan ini terbukti. Jadi saya pribadi, asal agenda sepadat apapun, asal ba'da duhur bisa tidur, itu napa? Nyaman. Pernah, maaf, saya punya agenda hari Ahad itu 6 sampai 8, Pak. Pagi sudah ngisi, terus jam 7 ngisi, jam 10 arisan keluarga teng Solo, kemudian nanti ruqyah, kemudian dulu napa arisan keluarga di tempat Pak Adnan. Maka ketika sampai di tempat Pak Adnan, saya jujuk masjid nggih, wis aku aja diganggu, tak turu 15 menit. Udah les, fresh. Dan sampai maghrib apa? Agenda itu napa? Selesai, ndak sakit. Karena apa? Rasulullah SAW itu punya kebiasaan kalau tidurnya Rasulullah siang itu sebelum duhur. Jadi sekitar jam 11 niku napa? Mapan sare. Nah, kalau kita nggak di alarm bablas nggih, Pak? Bablas. Lah niku bablas nggih. Ini yang dianjurkan siang hari, yang dianjurkan itu tidur napa? Qailunah. Jadi tidur sebelum atau sudah duhur. Kemudian yang dilarang atau makruh ba'da subuh. Ba'da subuh niku bahkan Mbah Maimun itu punya pesan. Sing marai melarat niku tidur ba'da subuh. Pokoknya ba'da subuh itu rakitan aktivitas apa jangan tidur. Mbuh nyapu, mbuh ngulapi napa? Sepeda motor, mbuh resik-resik, mbuh ngepel, pokoknya jangan sampai tidur. Ya tentu kita tidak seperti itulah, bisa baca Quran dan seterusnya. Karena apa? Kehilangan berkah rezeki dan berkah umur. Karena berkahnya umat ini yaitu apa? Di waktu pagi. Kemudian yang kedua, yang dilarang kita untuk tidur yaitu setelah asar. Bahkan ini hadis, meskipun ada yang mendoifkan, tapi secara fakta sering terjadi nggih. Jadi kamu jangan tidur setelah apa? Asar, karena itu bisa menghilangkan akal. Atau kalau bahasanya apa, Pak? Ya sampai gila atau bingung. Maka ada satu kisah nggih, ketika Ustadz menyampaikan kamu jangan tidur setelah asar, itu bisa menyebabkan gila. Maka dia tidur, tidak percaya. Mosok menggoro-goro tidur di waktu napa setelah asar saja bisa menjadikan apa gila. Waktunya tidur ba'da asar wangler, maghrib ratangi, isya enggak tangi, bangun-bangun tengah malam. Nah ini enggak bingung, Pak, karena sudah sejak awal itu pengen membuktikan. Langsung nggih, oh nyatane aku raidan. Melayu nang nggone ustaz tadi, kebetulan ustaz ini tat omonganmu ngawur. Jarine tidur napa? Bar asar itu bikin gila. Nyatanya aku ora. Nah, Ustaz itu cuma senyum. Lah rumangsamu kuwi raidan. Kowe yo kan beliau ngatakan,
Kok ra edan piye? Lah bengi-bengi do turu kowe nang kene ra nek urusan arek ngamuk-ngamuk apa ora kaya wong edan. Langsung meneng, Pak. Oh iya ya, berarti kaya wong lah mara mung arep nesu tengah wengi, liyane do turu. Niku wong edan mboten? Langsung mulih. Wah. Dan saya punya pengalaman sekali. Mungkin SMP, Pak, SMP atau SMA, yaitu kurang sehat, tidurlah. Tidur ba'da asar. Jadi saya waktu sekolah niku mbok loro yen loro banget. Niku kan bolos sekolah mboten purun nggih. Pokoke ya suwatuk tetep mangkat nggih. Lah saat itu tidur ba'da asar. Lah setelah maghrib bangun, ibu enggak ada, kakak enggak ada nggih, saudara enggak ada. Kula nggodhog wedang. Lah ibu kalih kakak perempuan saya datang. Lho ki arep ngopo? Arep sekolah. Padahal napa? Maghrib. Lah ibu ngguyu. Lah arep sekolah piye? Wong ki lagi maghrib. Saya juga dengar adzan, Pak. Ning napa dikira adzan subuh. Niki mirip kehilangan akal enggak? Nah, bingung. Maka Pak, tidur setelah asar itu termasuk makruh. Kemudian yang ketiga, tidur sebelum isya. Jadi bar maghrib tidur. Itu termasuk waktu yang napa? Makruh. Karena jadi Rasulullah SAW beliau tidak suka tidur sebelum isya, tapi juga tidak suka ada pembicaraan setelah isya. Nah, kalau kita setelah isya tesih jagongan mboten, Pak? Tesih nggih. Jagongane napa? Nonton sinetron ibu-ibu napa mleh? Oh tenggih napa mleh? Maka Rasulullah SAW menjelaskan. Ya hadisnya banyak nggih. Di antara nggih. Jadi perkataan setelah isya itu dilarang kecuali 3. 1, nemui tamu. Tapi kalau kita etika bertamu setelah isya niku mboten patut nggih, Pak. Mertamu kok ba'da isya. Ya bedalah adate mriki kalih. Misalnya ngenten, Pak, di dalam Al-Qur'an itu kan etika bertamu, kalau kamu ketuk pintu salam 3 kali enggak dijawab ya sudah. Dijawab pun kamu disuruh minta pulanglah nanti kembali, itu enggak masalah. Tetapi kalau praktek di Jawa, jenengan bertamu wong enek kon mulih engko kan bali, jenengan nesu mboten? Oh sado-hado, nggih hado-hado. Assalamualaikum waalaikumsalam. Engko ya bali bar maghrib. Padahal wong enten, nesu mboten? Lah saya pernah, Pak, ngundangi ustaz namanya Bejo Markaban. Niki campuran Jawa kalih napa Arab. Bejo Markaban. Berarti napa? Selamat datang bejo. Berarti niki bejo terus nggih, bejo terus. Namanya Bejo Markaban. Lah saya suruh ya lah napa undangi lah. Saat itu waktu asar main voli. Jadi ustaznya seneng voli, Pak. Assalamualaikum tat. Waalaikumsalam. Engko ya bali ya bar maghrib. Wis jadi ya wong enek mbok ngomong sediluk butuhe apa main voli neh enggak. Engko bar maghrib kon teko. Tapi etikane ngoten nggih pun napa? Balik nggih. Jadi napa? Kadang kalau itu diterapkan di kita kadang jadi masalah. Termasuk napa? Boleh menemui tamu. Yang kedua, bercengkrama dengan keluarga, gojek kalih keluarga. Jenengan nanti gojek kalih keluarga mboten, Pak? Ya gojek itu ya enggak harus ya napa nggih. Ya ngomong-ngomong maem bareng cerita. Maka termasuk nggih. Termasuk kalau kita kembalikan ke Al-Qur'an, interaksi anak dengan orang tua itu justru lebih banyak ayah dengan anak. Ibu itu hanya sedikit sekali. Justru yang banyak adalah komunikasi antara ayah dan anak. Tapi maaf, rata-rata anak kita niku celak kalih bapak napa ibu? Wah, kok celak kalih ibu napa? Sing nyekel duit buke marake nggih. Jadi pake dibiukke. Jadi sekali lagi maaf nggih. Bapak di era modern hari ini posisinya hanya sekedar ATM. Napa ATM? Kon golek duit sak oke-okee, engko dipijet, SPP pijet, pajak listrik pijet, tuku sepeda motor pijet. Niku ATM. Nggih mboten? Jadi napa? Rata-rata dekat dengan ibu. Yang ketiga,
boleh perkataan setelah napa? Isya, yaitu membahas urusan din. Monggo rapat agom napa nggih, rapat kemakmuran masjid, kajian dan sebagainya. Kemudian yang keempat, safar. Safar niku napa? Ya musafir, itu ndak bisa dihindari. Maka Bapak Ibu sekalian, tadi ada waktu yang kita dianjurkan tidur, yaitu napa? 10 sampai 30 menit sebelum atau sesudah duhur. Jenengan usahakan, nanti pasti merasakan ya. Merasakan betul ya. Itu dibandingkan tidur malam, itu napa bandingannya 1 banding tidur 30 menit itu sama dengan 5 jam tidur di waktu malam. Dan itu nikmat banget ya, tidur fresh. Nah, nanti aktivitas sampai sore tetap sehat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pola tidur terbaik itu tidurnya siapa? Ini ada satu hadis nih. Jadi ahabus sholati ilallahi sholatu Dawud alaihissalam wa ahabus siyami ilallahi siyamu Dawud wa kana yanamu nisful laili wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu. Jadi sholat yang paling dicintai oleh Allah itu sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Dan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Jadi Nabi Daud alaihissalam itu pembagian waktu tidurnya, jadi tidur setengah malam. Taruhlah semalam niku 9 jam, berarti taruhlah jam 8 ngeten nggih. Jam 8 tidur ditambah 4, berarti jam 12. Jam 12 bangun, sholat malam sepertiga malam. Berarti 9 dibagi 3, pinten Pak? 3 jam. Sampai jam 3 tidur lagi 1/6, yaitu apa? 1 jam. Sampai menjelang subuh. Jadi tidur setengah malam sampai jam 12, sholat tahajud sepertiga malam 3 jam, kemudian nanti tidur lagi 1/6, sekitar 1 jam. Itu waktu tidur yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidur sampai 2/3, sepertiga malam untuk sholat tahajud. Kalau kita berapa jam, Pak? Berapa jam? Alarmen jenengan setel jam pinten? Jam wonten sing jam kalih. Terus enten sing jam 3, enten sing jam setengah 4, enten sing jam 4. Napa malah ra di alarm ngenteni adzan? Wis di alarm ya, mungkin ya, saya pernah saya kisahkan ya. Saya karena dari Kartosuro ya, sampai rumah itu kan jam 2 ya. Tidur kan maksudnya tidur sak jam, saya setel jam 3. Tidur jam 3 muni, subuh cek rodok suwe. Saya setel 30 menit kas. Ngetike keliru, Pak. Ora jam 3:30, ngetike 4:30, wong jenenge kalih ngantuk. Padahal paginya ngisi kajian di Margo Asri. Tapi alhamdulillah ya mboten saged tilem. Wakre klisa-klisi, ya Allah, jam 4 punjul 6. Padahal subuh saat itu jam 4 punjul 20. Wah, akhirnya nggih gendandapan, Pak. Pirsa gendandapan. Wis biasane ra nggo tas, biasa nggo tas yo ora nganggo. Wis biasane wis pokoke wis ngene. Nah, akhirnya terlambat, maksudnya terlambat itu ya biasanya datang sebelum adzan. Saat itu sudah adzan, tapi nggih mboten beto napa-napa. Untung materi ini pun teng mriki nggih. Pomo anu kan kacau kabeh ngoten nggih. Jadi napa? Kalau Rasulullah sepertiga malam untuk sholat tahajud. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka tadi sudah kita sampaikan agar tidur kita menjadi lebih berkah. Karena sadar tidak sadar sepertiga hidup kita niku turu. Yen ra berkah berarti kan sia-sia.
sia. Berarti sia-sia berapa? 20 tahun. Yen umure swidak niku turune berarti 20 tahun. Yen umure 80, yen jenengan hitung 80 dipara telu. Niku belum tidur siangnya belum dihitung loh. Belum tidur pas lara urung dihitung loh. Niku dereng dihitung. Pas napa nggih? Tadi nggih. Jadi termasuk ngantuk itu nikmat. Ngantuk taklim, nah itu dari setan. Tapi kalau nuas tadi apa? Salah satu istilah tidur yaitu tidur ketika di bawah ancaman atau dalam kondisi ketakutan. Yaitu surah Al-Anfal tadi, yaitu apa? Ketika di medan perang. Yaitu apa? Id yughasikumun nu'asa amanata minhu. Ingatlah ketika Allah menurunkan rasa kantuk sebagai rasa ketenangan sehingga kamu bisa tidur ketika dalam kondisi perang. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian, sebelum tidur kita biasakan wudhu minimal nggih monggo. Masing-masing bisa nggih. Bisa baca tidur, bisa dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi saya enggak ninggalkan la ilaha illallah. Jadi mikirnya kan turun niku napa? Mati. Wong turun kan latihan mati loh niku nggih. Kan dalam ayatnya nyawanya kan sama ditahan oleh Allah. Yang masih punya sisa umur rohnya dikembalikan. Sing umure entek, umure napa ruwe ditahan. Karena saya teringat kan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka sebelum tidur terakhir ngucap napa? La ilaha illallah. Pomo mati berarti napa? Ucapan terakhir la ilaha illallah. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bisa mencontoh jenengan pilih tidurnya Rasulullah napa tidurnya Nabi Daud. Yang tidurin Nabi Daud kita mboten nggih. Wong Rasulullah saja kadang napa bablas tekan subuh. Maksudnya kita. Kalau Rasulullah kan enggak. Karena Rasulullah itu salat tahajud bagi Rasulullah adalah wajib. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu kali hada fastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.